Timulan Perumahan Swadaya atau PSPS Kabupaten Kediri tahun 2020 dari Dinas Perkim Kabupaten Kediri. Wauda Bapak Kabid, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Lo tak ngatik malah nggih, kalih lo boyo nggih. Ingkang kawula hormati Pak Camat Kandangan, Bapak Kapolsek dan Bapak Dandim. Yang saya hormati Pak Kades Desa Maju beserta perangkat. Dan yang saya hormati Bapak Ibu calon penerima bantuan stimulan perumahan swadaya, utawi biasa disebut BSPS. Nah, saderenge kula jelasne babagan acara dinten iki, sosialisasi bantuan stimulan perumahan swadaya, kula badhe matur mumpung niki wonten Pak Camat, juga ada dari Polsek dan dari Pak Danramil. Jadi perlu saya sampaikan Bapak Ibu, kami Dinas Perumahan Permukiman tahun ini, tahun 2020, melakukan pendataan RTLH se-Kabupaten Kediri. Hal tersebut kami lakukan mendasari pada persoalan selama ini. Kami kalau mencari program ke pusat itu menggunakan data BDT, Pak, basis data terpadu TNP 2K. Permasalahannya data BDT itu kalau kita terapkan, kita comot, walaupun di situ ada kriteria kerusakan rumah, setelah kita ambilkan dari sana itu tingkat validitasnya, tingkat kebenarannya kalau kita pakai program kami di Kementerian PUPR itu paling banter 20% kebenaran. Sehingga kami merasa perlu untuk melakukan pendataan dengan menugaskan personil yang sudah kita latih, sudah kita didik untuk mendata kelayakan rumah. Sehingga harapan saya dengan pendataan ini kami termasuk desa nantinya itu sudah punya basis data tersendiri terkait penanganan rumah tidak layak huni. Walaupun disampaikan oleh Pak Kades, Pak Camat bahwa program ini kata terkait bedah rumah. Maka ini saya ulang karena ini penting dan saya anggap niki sensitif. Sensitifnya napa? Teng Lancu niki, kula pun rembukan kali Pak Kades, kula kanthi Pak Kades untuk terkait program perumahan wonten program napa mawon. Nah, ternyata niku wonten 3 program yang masuk. BSPS dari Dinas Perkim, kemudian P2LGT dari BPMPD dan dari ABRI. Nggih. Mau nominalnya pun disebut. Nah, permasalahan teng lapangan niku sing kadang-kadang masyarakat niku kurang cek cross check. Nggih, wonten berita loh, si ibu ini, bapak ini kok dapat 17,5 juta, kok saya cuma dapat 11/4. Niku belum ngertos dedek selai cerita niku pun menyebar pundi-pundi. Dan itu yang akhirnya menjadi permasalahan. Intinya mungkin ada permasalahan seperti itu, ada namanya program seperti ini, pasti ada orang-orang yang ini yang usil. Niku sudah pasti ada di mana. Yang usil itu bisa dari lingkungan jenengan, bahkan dari luar LSM lah sebut saja seperti itu. Makanya mungkin menindaklanjuti apa yang disampaikan Pak Camat, panjenengan juga disuruh tolong Pak Kades. Nanti kalau ada orang-orang yang seperti ngoten niku, jawabnya kapan mau. Niki programnya beda, tata caranya beda,
agenge nyotro gitu. Ngoten mawon. Nah, makanya kira jelas kesane Pak Kades utawi diarahkan mawon teng Perkim. Nanti akan saya jelaskan di sana. Karena sering seperti itu, terutama LSM yang karena kalau saja begini, kalau LSM itu sudah mewawancari satu orang, entah itu orang itu sebenarnya tahu atau tidak, itu dianggap sudah suatu kebenaran dan ditulis. Itu masalahnya seperti itu. Saya sudah beberapa kali seperti itu, ya akhirnya tetap saya selesaikan, saya panggil kawan-kawannya, ini maunya seperti apa, duduk bersama. Sudah 2 kali Pak saya seperti itu. Bahkan tahun kemarin kami sampai didatangi LSM yang kedudukannya ada di pusat, khusus memantau program Kementerian PUPR yaitu pembangunan rumah swadaya ini. Itu tadi saya sudah ngomong-ngomong juga saya jelaskan Pak Kades. Intinya dikiranya ada markup dan seterusnya. Akhirnya saya jelaskan, saya buka dan seterusnya. Mekanismenya seperti ini bahwa dinas juga enggak kelewatan uang dan seterusnya. Kalau ada markup seperti ini tidak mungkin. Nanti kita buka tentang sosialisasi prosedur itu sepundi kok tidak mungkin seperti itu nggih. Jadi saya hanya menjelaskan, nanti kalau ada yang orang-orang yang seperti itu panjenengan kedah napa istilahnya sakit jawab yang simpel mawon tapi mengena nggih. Programnya beda, gedene dhuwit beda, tata carane ya beda. Ngoten mawon pun jawabe nggih ta. Nah, saniki kula badhe matur babagan acara dinten niki, sosialisasi desa. Sosialisasi bantuan stimulan perumahan swadaya utawi BSPS. Terus mengke panjenengan nek umpami wonten tiyang pusat mengke pun pelaksanaan biasanya wonten sing mandhap mriki Pak ngecek bener apa gak iki ning mlancu iki wis dilaksanakne sesuai laporan. Sebab mengke laporan ini online. Misalnya sekarang posisi si Ibu A sudah 30% langsung dipoto, diupload. Pemerintah pusat sudah langsung tahu Pak. Nanti juga ada titik koordinat. Oh nanti dilihat di satelit sudah bisa. Oh betul bahwa di sana sudah ada bangunan. Jadi seperti itu. Menyambung tadi terkait pendataan, itu pendataan yang kita lakukan langsung kami upload di namanya ERTR, Kementerian PUPR. Jadi nama-nama panjenengan di kementerian sudah ada. Oh di Melancu ini rumah yang tidak layak huni si A, si B, si C dan seterusnya ini pun wonten. Begitu pendataan saya selesai, saya upload. Nanti tahun depan yang belum mana tinggal kami ngusulkan seperti itu. Nah, kembali ke BSPS Bapak nggih, Bapak Ibu. BSPS bantuan stimulan. Ini stimulan ini apa stimulan? Pancingan. Nggih. Pancingan. Dados jenengan niku disukani pancingan kalian pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR yang dikawal pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perkim. Dikasih pancingan yang nilainya 17.500.000 rupiah. Rincianipun 15 juta untuk bahan bangunan, yang 2,5 juta minangka bantuan ongkos tukang. Nah, sajane BSPS niku tasih dipecah malih wonten 4 jenis. Sing sepindah niku kriterianya pembangunan rumah baru. Sasarannya sinten? Sasarannya niku backlog. Backlog niku napa? Nah niki di dalam pendataan niki nggih kula data. Backlog niku rumah tangga artinya yang sudah menikah tapi belum memiliki rumah. Niku kita data. Misalnya di Bapak niki sebagai rumah induk, di situ ada 3 kakak misalnya. Yogane kalih mun simak tapi derek gadah griya. Niku kula data, berarti backloge kalih. Kekirangan griya berarti kalih. Lah nek sak desa Ngancu pinten? Lah niku kula data, sinten-sinten mawon kula data. Nah, niku mengke nek wonten program saking pemerintah pusat. Lah sementara niki mulai 2017
sampai 2019 saya di Perkim itu saya selalu dapat. Tapi tahun ini kelihatannya memang anggaran pemerintah pusat agak seret sehingga tidak ada untuk tahun ini. Oke, jadi tahun ini tidak ada. Nah itu besarnya untuk pembangunan baru berapa? Nilainya 35 juta rupiah. Pengalaman pulau kasarane panjenengan swadayane nan misalnya tenaga kalih pondasi mawon niku saged dados ugi dengan tipe 3. Ini pengalaman kula ngoten. Jadi nanti data itu saya perlukan untuk seperti itu. Kemudian yang kriteria peningkatan kualitas kados sing sakniki niki niku saya istri dipecah dados 3. Panjenengan sakniki kriterianipun peningkatan kualitas dengan rusak berat. Nggih, rusak berat. Nilai bantuannya 17.500.000. Nah, mulai tahun 2019 wingi niku untuk kriteria sedang dan ringan pemerintah pusat tidak menangani. 2018 masih nangani. Masih di kita. Jadi kalau kita turun ke desa ini berusaha kita tuntaskan yang berat berapa, yang sedang berapa, yang ringan berapa kita angkat gitu. Biasanya seperti itu. Tapi mulai 2020 sudah tidak. Itu kewajibannya untuk yang sedang sama yang ringan adalah kewajibannya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan desa. Makanya mau wonten program P2LDT niku saking dinas BPNPG yang nilainya 11.250.000 tadi. Nah niku tata carane nggih benten. Nggih, tata carane benten. Lah, tahun ini saya dengar kemarin saya koordinasi dengan dinas BPNPD tahap pertama itu 900 unit se-kabupaten. Katanya nanti tahap 2 kemungkinan masih ada 2.100, jadi totalnya sekitar 3.000. Kira-kira seperti itu. Sehingga monggo nanti kalau ada yang bisa diteruskan, mungkin ada tambahan di desa ini bisa selesai tuntas tahun ini akan lebih bagus. Sebab program BSPS ini prinsipnya pun sebenarnya tuntas desa, tuntas kecamatan. Jadi ini pun angsal ini diharapkan itu langsung tuntas saja nih. Tapi karena dananya juga terbatas sehingga diprioritaskan yang memang dari pendataan kita itu yang memang paling layak. Nah, untuk penerima, nah, prinsipnya wau sing backlog wau sing keluarga pun menikah wau kasarnya bahwa pun sing pun nikah atau mau mungkin ada kegiatan itu kita sosialisasikan lebih dalam. Terus saniki kriteria sing berhak nampi BSPS peningkatan kualitas seperti panjenengan ini sesuai regulasi atau ketentuan yang berlaku, yang berhak menerima program BSPS ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah, biasa disingkat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Artinya panjenengan itu gadah penghasilan, gadah pekerjaan, gadah penghasilan. Tapi penghasilan panjenengan itu boten mencukupi apabila panjenengan itu bangun rumah. Sehingga pemerintah pusat memberikan namanya stimulan pancingan mau. Nah, problem yang sering terjadi niku Pak Kadesnya atau kami juga diklaim Pak Camat. Loh, saya itu lebih miskin dari si bapak itu, rumah saya rusak berat kok tidak dapat, terutama warga miskin bahkan fakir Pak. Sehingga kami dari dinas yang seperti itu tidak menutup mata, artinya tetap kami bicarakan dengan pemangku di bawah, Pak Kades, si ibu ini memang secara kelayakan rumahnya layak,
Tapi dari segi penerima sebenarnya memang bukan sasarannya. Ini bagaimana? Karena beliaunya tidak sanggup untuk swadaya. Biasanya saya bicarakan dengan Pak Kades. Pak Kadesnya biasanya, oke Pak Heri, ini saya sanggupi, nanti biar ada sayang atau gotong royong di sekitar situ. Kalau sudah ada yang seperti itu, kami juga tidak masalah. Tetap saya angkat. Prinsip saya, kami dari Dinas Perkim, kami menolong warga Kabupaten Kediri yang memang betul-betul harus ditolong, ya itu tetap saya angkat. Permasalahannya terkadang itu menjadi temuan di pusat, tapi biasanya saya tetap bisa memberikan argumentasi yang bisa diterima. Kalau pemerintah pusat kan selalu saklek ya, aturannya begini, enggak gitu. Tapi biasanya itu saya jelaskan yang jelas sasaran maksud tujuannya juga bisa tercapai. Artinya rumah tetap jadi. Yang dikhawatirkan pemerintah pusat, kalau rumah bantuan yang sudah dikasih pancingan niku wau, niku mboten dados. Oh niku sing remuk kula Pak Kades remuk nggih. Ngoten nggih. Dados daleme panjenengan mungkin setelah direhab menjadi rumah layak huni kedah mantun pada waktunya. Nah waktu ini kapan? Niku mungkin awal Desember harus sudah selesai. Karena pertengahan Desember teman-teman TFL kontraknya sudah habis, laporan sudah harus masuk ke pemerintah pusat. Ngoten nggih. Jadi tadi saya sampaikan penerimanya adalah kriterianya MPR. Tadi pun disinggung oleh Pak Kades bahwa tanahnya di tanah milik sendiri. Dalam pengertian milik sendiri niku tidak harus sertifikat. Yang penting tanah itu tidak bermasalah. Artinya misalkan tanah itu waris pun tidak masalah selama tidak ada permasalahan. Biasanya kalau waris ada pernyataan dari Pak Kades bahwa tanah ini tidak bermasalah, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang berhak ini memang hanya memiliki rumah satu-satunya. Jadi lek panjenengan pun gadah griya kalih sing setunggale rusak niku jenengan suwun program iki nggih wonten masalah. Nggih, kedah rumah satu-satunya. Mengke lek ngoten niku nyiasati ketahuan nanti bahaya. Tetap nanti yang dikejar dari atas kami Dinas Perkim. Jadi tim teknis kabupaten itu Dinas Perkim ke bawah Bapak Camat dan Bapak Kades itu namanya tim teknis kabupaten dan dinas terkait di kabupaten. Itu tim teknis ya. Tugasnya tim teknis nopo? Dia termasuk diantaranya mensosialisasikan ngeten niki, mengawal program niki supados jalan lancar tidak ada masalah. Itu tugas utama tim teknis gitu ngeten niku. Jadi tim teknis ini terkait pelaksanaan nanti teman-teman TFR ada Korpas, niku Mbak Rina, Mas Agus niku mungkin yang selalu berhubungan kali penjenengan. Ya, okay. Terus syarat yang berikut, jenengan harus ada swadaya, Nah, swadaya ini nopo mawon disinggung oleh Pak Kades, bisa berupa material, batu bata, nopo, bisa juga berupa hewan ternak. Nanti juga akan dipoto hewan ternak, atau mungkin masih pohon akan digeraji dan seterusnya. Bahkan sampai tenaga di panjenengan itu sakit sebagai swadaya. Nah, mungkin dihitung swadaya di panjenengan misalnya materialnya nopo, terus misalnya tenaga ini dilepeni pinter, itu dihitung. Karena itu juga harus dilaporkan ke pemerintah pusat. Bapak si A di Melancu swadaya sekian. Tujuannya nopo? Tujuannya adalah untuk mengambil kebijakan di pusat. Sakjane roto-roto masyarakat MBR kemampuan swadaya ini pinter. Terus kira-kira roto-roto nih swadaya di sak pinter iki bantuan ini perlu diunggahne apa mboten? Nah, ada tambah ngoten niku. Nggih, tambah ngoten niku. Kemudian jenengan sebagai penerima manfaat dalam ini penerima di SBS
Teman-teman TFL sudah saya perintahkan untuk mendata, memfoto dan seterusnya, memverifikasi dalam panjenengan. Nah, posisi saat ini, dianggap dalam panjenengan itu kurang layak huni, makanya panjenengan bisa masuk program niki. Nah, diharapkan nanti setelah adanya pancingan yang totalnya 17,5 juta, itu rumah panjenengan dados rumah layak huni. Nah, sak derenge kula terus nih, kula pengen ngertos niki saking 39 calon penerima ini sing dereng kagungan jamban sinten? Wonten apa mboten? Ayo, mboten tak izin, mboten rasih kula pengen ngertos. Berarti ada ibu-ibu berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, ayo, berarti 6. Nah, tolong diperhatikan teman-teman TFL, ya. Ini saya jelaskan dulu aja kenapa saya perhatian ke teman-teman TFL. Terus kita Bapak Ibu, rumah niku dikatakan layak huni apabila memenuhi beberapa syarat. Setunggal saking aspek kesehatan. Rumah dikatakan layak huni dari aspek kesehatan. Sing pertama niku kedah wonten cahaya sing mebet teng dalem jenengan. Wonten pencahayaan. Ya lek ora sengenge langsung wonten kaca, wonten. Kasane apa? Dalem jenengan itu terang. Mboten gelap. Sebab napa? Nek daleme panjenengan gelap nggih niku pun gandengan mesti lembab. Nggih napa mboten? Nek lembab mboten saya sama paru-paru. Ini bisa paru-paru basah dan seterusnya. Ada nggih. Sing kalih kedah wonten udara, sirkulasi udara. Berarti kedah wonten angin-angin, gitu. Kedah wonten angin-angin. Nah, sing paling sering teng program BSPS niku panjenengan ndamel kamar. Napa malih kamare niku kadang-kadang berhadapan dengan jalan. Niku mesti nggak diventilasi. Mbok ben gak krungu apa kondro apa piye kita mboten ngerti. Niku kadang intine ngaten. Jenengan nek damel kamar, damel ruangan tetep jenengan kedah wonten ventilasi. Kersane udara bisa sirkulasi masuk keluar. Nah, coba panjenengan bayang nih, nek jenengan damel kamar, mangun cendela, pintu mboten wonten angin-angin. Terus jenengan jalur kan ditutup. Itu wonten jendela. Iku ope kados pintu. Gitu. Ya, napa malih mengke panjenengan kagungan putra alit napa malih nek bayi niku akan kekurangan oksigen, gitu. Nek kurang oksigen, imbasnya tingkat kecerdasan juga akan menurun, pertumbuhan juga akan terganggu. Kata, niku dari aspek kesehatan. Sing kaping 3 sing kula sadari wau. Aspek kesehatan sing ping 3 niku sanitasi utawi lingkungane panjenengan. Wau pun ngajeng wonten 6 nek boten salah nggih sing dereng gadah jamban. Dadi masya daleme panjenengan iku sae layak pun tinggeni. Tapi lek jenengan BAB-nya masih lari ke kebun atau ke sungai, niku berarti daleme jenengan belum dikatakan layak huni. Makanya nanti nggih untuk yang belum memiliki jamban, niku mengke kedah damel jamban diambilkan dari program ini. Ajib itu. Ya, seperti itu. Itu dari aspek kesehatan. Kaping kalih rumah dikatakan layak huni niku apabila aman bagi penghuninya. Aman dari bencana tentunya.
Makanya nek teng BSPS niki mengke daleme panjenengan niku kedah disukani struktur. Nggih. Nek sing dereng wonten struktur kedah digeder. Kedah wonten struktur pembesian kita wonten. Ring, slope, kolom, balok. Itu harus ada. Dan niku wonten ketentuane. Makanya mau kalau sajane nilainya berbeda, nilai bantuan peserta berbeda, tata caranya nggih beda. Niku. Jadi nanti harus ada strukturnya besi 10, begel 8. Nah, makanya kalau sarannya selalu saya sampaikan ini karena saya sudah pengalaman waktu bikin rumah. Kalau bikin begel, pekerja bikin bagel itu pernah saya tunggui sehari di rumah saya. Bikin bagel sehari dapat berapa? Ternyata setelah saya hitung, upah kerja yang 1 hari itu saya belikan bagel segitu tuh dapat. Artinya kita sebenarnya efisiensi pembelian besinya, makanya bagelnya nanti bisa bagel jadi besi 8. Dan ini banyak yang positifnya dalam program ini. Kenapa? Pengalaman yang tahun-tahun lalu niku nek ditumbas nek besi lonjor nggih bikin damel bagel 8. Bagel 8 itu motong ini akhir kaos, bekuke niku nggih lumayan berat. Niku biasane warga itu nyiasati, karena kami terus terang nggak bisa mengawasi panjenengan tiap hari, nggak bisa. Sekabupaten Kediri kita 700 sekian untuk tahun ini Mas ya, nggak mungkin kami bisa ngawasi. Teman-teman TFL pun nggak mungkin tiap hari melototi, okay? Makanya itu banyak manfaatnya. Nanti juga akan mempercepat, juga sesuai standar. Sing kaping 3 rumah dikatakan layak huni niku apabila memenuhi kecukupan ruang. Terus pundi maksudnya? Jadi 1 orang niku secara kesehatan niku kedah menempati 9 meter persegi. Terus 3/3. Katakanlah panjenengan kagungan keluarga 4, bapak ibu 2 anak, berarti tipenya 3 anak. Tapi bisa turun kalau standar nasional bisa 7,2, terutama di daerah-daerah kota, Bapak Ibu ya. Nggih. Ngantuk Pak nggih? Ngantuk. Benar nggih. Kita lanjut. Mungkin misalnya jelas, tanya gampang. Terus ngoten niku. Jadi